Assalamualaikum Ustaz, maaf Ustaz, izin bertanya, jika seorang istri udah tidak merasa cocok lagi dengan suaminya, bolehkah meminta cerai? Boleh. Kalau masalah boleh, boleh saja. Sama dengan seorang wanita sahabiyah meminta kepada suaminya atau datang kepada Rasulullah minta izin untuk diceraikan suaminya, minta supaya dipisahkan dengan suaminya. Maka Rasulullah bilang kepada beliau, kalau gitu kembalikan apa? Mahar. Kembalikan apa? Mahar. Ataruddin alaihi hadiqata, kamu mau siap kembalikan mahar satu kebun kurma? Karena maharnya itu satu kebun kurma. Kamu mau kembalikan kebun kurma itu? Kata perempuan itu, siap. Karena bukan karena sahabat suaminya, sahabat ini dia agamanya atau akhlaknya tidak baik. Oh, sahabat agamanya bagus, akhlaknya pasti. Tapi masalah ketidakcocokan dari mungkin dari apa namanya? Penampilan, dari ketampanannya mungkin tidak cocok, tidak senang, tidak suka, ya sudah. Silakan, kalau nggak suka bisa minta diceraikan. Namanya khulu'. Tapi tetap suami yang putuskan. Sudah minta izin dari suami, kita bisa, tapi syaratnya tadi kembalikan apa? Mahar. Ustaz, bukan cuma mahar saja dulu, yang mahar itu yang kita kasih ke istri ya, ke perempuan yang kita nikahi ini, itu milik dia. Mahar itu milik istri. Kalau nanti sudah setelah nikah dia mau kasih ke orang tuanya, terserah dia, karena itu milik dia. Dia mau kasih ke siapa saja terserah dia. Tapi kalau pas misalnya terjadi khuluk, dia kembalikan tuh harta itu. Walaupun so kasih ke orang, siapa suruh anak minta cerai, balik. Tapi kalau seandainya suaminya itu bilang sudah taruh saya kasih kembali, saya masya Allah, itu luar biasa itu. Tapi kalau dia minta, harus kembalikan. Nah sekarang nih tradisi kita juga ada namanya uang karugian. Orang Bugis bilang uang panai. Itu tuh hati-hati. Kalau sampai cerai, perempuan minta cerai, kasih pulang semua itu. Kasih pulang. Siap kata raga. Makanya yang mau nikahkan anaknya jangan ada uang panai itu. Kalau tarada pas hulu, ngana kasih pulang semua. Uang panai itu dikembalikan. Iya. Tidak boleh ditahan. Karena itu termasuk yang diberikan oleh suami kepada perempuan, walaupun digunakan sama mertuanya. Karena itu maksudnya kerugian bayar ke orang tuanya. Rugi-rugi soal sudah didik, membesarkan, sudah membiayai sekolahnya, so sarjana muda, sarjana S1 dan sarjana 2, S2 maksudnya. Magister, doktor, sudah mahal-mahal nyokolah ini nih. Anak mau nikah dengan saya, anak harus bayar uang mahar kembalikan semua. Mohon maaf, harus bayar kerugian. Bayar kerugian dipatok 300 juta, 200 juta, 100 juta. Nah itu kalau terjadi khulu, pulangin semua itu, kembalikan semua itu. Abdullah bin Abbas menganggap bahwasanya kalau seorang istri minta cerai namanya khulu, dia mengembalikan itu ada tebusan. Jadi harus ditebus, bahasanya tebusan. Kalau bahasanya tebusan, semua yang diberikan oleh suami harus dikembalikan. Dia tebus semua yang sudah diberikan suami. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ini makanya orang tua harus paham. Harus paham. Kita melepas anak kita itu bukan mau jual dia. Ini mau diserahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dia yang didik, dia tanggung jawab sudah itu. Makanya jangan serahkan kepada orang yang agamanya buruk, agamanya rusak. Serahkan kepada orang yang agamanya baik supaya selamat di situ. Dia jaga, dia tidak zalimi anak kita. Jadi bukan karena dia kaya. Nanti dengan kekayaannya bahaya nanti. Karena dia so beli anak kita, ngancur sudah itu. Ya, mau jadi apapun, mau terserah dia. Mau dia kayu panggal, mau apapun, tar boleh ngana balik. Ngana balik kasih pulang semua. Kalau dalam Islam itu begitu. Yang mau minta cerai, kembalikan tuh, kembalikan uang mahar atau apa yang dulu diberikan oleh laki-laki.
Maka yang punya kebiasaan ada kerugian-kerugian, sadarlah bahwasanya kita menikahkan anak kita bukan untuk menjual mereka, ya, atau bukan membayar tebusan. Karena apa yang kau upayakan, kau didik, besarkan anakmu itu pahalamu, itu ibadahmu. Jangan hitung-hitung pakai duit, ya. Ini bukan jual beli anak. Yang kita berikan kepada anak kita, didikan, uang sekolahnya dia, itu pahalanya kita, pahalanya orang tua. Jadi jangan pungut bayaran dari situ. Makanya nanti dia di hari kiamat, ini anak ini yang nanti akan jadi pemberi alasan untuk berhujah kepada Allah. Ini orang tua saya, dia sudah didik saya begini. Taib. Jadi itu jawabannya untuk seorang istri yang ingin meminta cerai kepada suaminya. Kalau memang tidak rasa cocok, silakan, itu tidak ada masalah, ya. Sebagai tambahan tadi saya kaitkan dengan mahar dan juga uang karugian atau panai. Taib.